menjelaskan tentang manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari dua kata yang pertama yaitu manus, yang berarti tangan, dan agre yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabungkan menjadi kata kerja manajer yang berarti menangani. Kata-kata ini diadopsi menjadi bahasa Italia yaitu manegere yang berarti mengendalikan terutama. Dalam perkembangannya diadopsi ke dalam bahasa Prancis yaitu manajemen yang memiliki arti semi, melaksanakan dan mengatur. Manajer diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to manage dengan kata benda manajemen dan manajer untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Kemudian manajemen diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pengelolaan. Manajemen adalah melakukan pengelolaan sumber daya yang memiliki oleh sekolah atau organisasi. Di antaranya adalah manusia, uang, metode, material, mesin, pemasaran yang dilakukan dengan sistematis dalam suatu proses. Menurut Hasibuan, manajemen sebagai ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Stoner, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan menguasai pekerjaan organisasi dan untuk menggunakan sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai organisasi dinyatakan dengan jelas. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu kegiatan mendaya gunakan orang dan sumber-sumber lain untuk mencapai suatu organisasi secara efektif dan efisien yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Istilah kurikulum berasal dari kata kurir atau pelari dan kurere atau tempat terpacu. Pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga. Pada saat itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kemudian, pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh seseorang siswa dari awal sampai akhir program. Pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Berdasarkan pengertian di atas, kurikulum terkandung dua hal pokok, yaitu yang pertama, adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa. Yang kedua, tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh ijazah. Berdasarkan pengertian di atas dalam kurikulum terkandung dua hal pokok, yaitu pertama, adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa. Kedua, terutama yaitu untuk memperoleh ijazah. Berikut pengertian kurikulum menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu Harold Alberti. Kurikulum sebagai kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Yang kedua yaitu Saylor
Alexander dan Lewis, kurikulum berarti sebagai segala upaya sekolah untuk memengaruhi siswa belajar baik dalam ruangan kelas, di halaman kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga itu senatens. Kurikulum dalam arti luas meliputi seluruh program di sekolah, yakni segala pengalaman di bawah tanggung jawab sekolah. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik, dan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Yang kedua yaitu ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah bagian dari studi kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar dimaksud untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan yang telah terjadi pada siswa. Perencanaan kurikulum dijadikan sebagai pedoman yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, media penyampaian, tindakan yang diperlukan, sumber biaya, tenaga, dan sebagainya. Yang kedua yaitu manajemen pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum berkenaan dengan sebuah tindakan yang berhubungan dengan perincian dan pembagian semua tugas yang memungkinkan pelaksana. 3. Supervisi pelaksanaan kurikulum. Supervisi atau pemantauan kurikulum adalah pengumpulan informasi berdasarkan data tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan kurikulum dalam jangka waktu tertentu untuk memantau ahli untuk mengatasi permasalahan dalam kurikulum.